Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Sesuai janji, hari ini saya akan membagikan pengalaman saya melakukan food preparation untuk menu 1 minggu ke depan tanpa menggunakan bumbu dasar. Jadi nanti saya juga akan tunjukkan food preparation dengan menggunakan bumbu dasar. Kira-kira mana nih yang lebih praktis serta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk menu yang pertama, saya membuat ayam pejantan goreng basah dan sambal terasi. Kalau bunda-bunda pernah ke Purwakarta, lalu makan di rumah makan Ciganea, tentu sudah tidak asing lagi dengan menu yang satu ini. Bumbunya simple banget, dan untuk lebih jelasnya nanti aku tuliskan di description box ya. Dan karena masih ada bumbu ungkepnya, saya juga punya tahu dan juga tempe. Akhirnya bumbu ungkepan ayamnya tadi saya juga pakai untuk ungkep tahu dan juga tempe. Dan ini saya membuat sambal terasinya. Untuk resepnya juga nanti akan saya letakkan di description box ya bunda, biar lebih jelas lagi. Yang pasti ini sambalnya nggak pakai bawang sama sekali dan diperbanyak tomatnya. Nah, ini ayam, tahu, dan juga tempenya saya goreng sampai dengan matang. Untuk ayamnya itu tidak perlu digoreng sampai dengan kering ya bun, karena ini konsepnya adalah ayam goreng basah. Sementara untuk tahu dan tempenya boleh digoreng sampai kering. Jangan lupa dibulak-balik biar matangnya merata. Dan ini dia hasilnya. Untuk ayamnya bunda bisa ganti juga dengan ayam boiler atau ayam kampung. Dan untuk air kelapanya bunda bisa beli air kelapa di abang-abang ya, biar harganya lebih murah. Ini karena aku nggak ada dan masaknya malam, jadi aku pakai hydro koko. Dari Purwakarta kita beralih ke Madura, agak jauh ya bun. Ini saya bikin bebek bumbu hitam khas Madura. Yang pertama tadi saya sangrai terlebih dahulu kelapanya sampai dengan berbentuk seperti serundeng. Kemudian saya haluskan ini bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai rawit. Kemudian ditumis sampai dengan wangi, tambahkan juga ketumbar, daun salam dan juga daun jeruk. Ini ditumis biar tidak langu ya, sampai dengan bumbunya benar-benar matang. Saya dan keluarga pecinta banget nih bebek bumbu hitam ini, tapi kalau misalnya beli di luar tuh bumbu hitamnya dikit banget ya bun. Terus coba recook beberapa resep dan selalu gagal, rasanya nggak pernah sama dengan yang saya beli di abang-abang. Nah tapi setelah saya recook resepnya Katashi nih, kebetulan ini percobaan pertama, itu rasanya langsung mantep banget, enak dan mirip banget sama yang dijual sama abang-abang di pinggir jalan. Dan ini setelah bebeknya dirasa empuk dan matang, saya angkat dan tiriskan seperti ini. Dan untuk bumbunya masih digoreng sampai dengan warnanya sedikit kecoklatan dan tambahkan juga dengan kelapa yang sudah disangrai tadi. Untuk bebeknya juga bisa diganti dengan ayam boiler, ayam kampung, ataupun ayam pejantan ya bun. Tapi karena suami requestnya bebek, jadi aku masaknya pakai bebek seperti ini. Dan ini dia, rasanya dijamin gurih banget. Kemudian ada pedesnya, asin, pokoknya mantep lah. Nah ini juga bebeknya bisa digoreng ataupun langsung dimakan bisa ya bun. Ini saya siapkan juga bekal suami untuk berangkat ke kantor seperti ini. Dan approve dari suami, rasanya enak katanya. Menu selanjutnya yaitu adalah stok makanan untuk si kecil. Kebetulan saya punya dori dan juga ada paha ayam. Saya coba bikin katsu-katsuan ini ya bun. Jadi ada dori katsu dan juga chicken katsu. Untuk resepnya saya ngikutin resep dari Nyonya Lim. Bisa langsung cek di YouTube channelnya. Dan ini rasanya menurut saya lumayan enak dan hampir mirip dengan katsu yang ada di resto-resto itu ya bun. Asal resepnya diikutin dengan benar-benar detil gramasinya. Nah ini untuk bahan pelapisnya saya pakai 2 butir telur dan juga susu UHT sebanyak 50 ml. Untuk pelapisnya bisa menggunakan tepung panir ataupun tepung roti, bebas ya, tergantung bunda sukanya yang mana. Kalau bunda suka lapisan luarnya yang crunchy, ya memang lebih enak pakai tepung roti. Cuma minusnya itu biasanya lebih cepat gosong ya bun, apinya harus benar-benar kecil banget saat menggorengnya. Nah kalau aku lebih suka pakai tepung panir seperti ini, dan ini rasanya juga nggak kalah enak kok bun. Untuk yang kedua, ini resepnya hampir sama dengan si dori katsu tadi. Cuman karena aku pakainya paha ayam 1 kg, jadi resepnya dikali 2 ya bun dari resep yang pertama. Nah ini bagusnya kalau untuk katsu itu menggunakan dada ayam biar nggak ada lemaknya sama sekali. Tapi karena aku nggak ada, jadi aku pakai paha ayam fillet saja. Untuk minyak wijennya bisa ditambahkan sedikit aja, tapi karena
aku suka banget wanginya, jadi aku tambahkan agak banyak ya bun. Dan ini disimpan dulu di kulkas, biasanya semalaman ya bun untuk marinasinya kalau aku pribadi. Lalu lanjut besok paginya langsung dilapisi dengan tepung pelapis basah dan juga tepung pelapis keringnya ini. Nah untuk yang putih-putih ininya terigu ya bun, aku pakai tepung terigu protein sedang atau tepung terigu serbaguna. Untuk mereknya aku pakai yang segitiga biru biasanya. Nah ini dia untuk katsunya, hasilnya lumayan banyak ya bun. Ini bisa disimpan di freezer aja dan di frost ketika akan menggorengnya. Menu selanjutnya adalah stok cemilan. Saya membuat dimsum, lebih tepatnya siomay ayam udang ya. Ini saya menggunakan resep dari Chef Devina Hermawan. Bunda-bunda bisa cek langsung ke akunnya. Nah, tapi karena aku menggunakan 1 kg paha ayam dan 300 gram udang, jadi aku kalikan resepnya menjadi 3 kali resep kalau tidak salah. Yang pasti untuk langkah-langkahnya ini saya haluskan terlebih dahulu paha ayamnya beserta lemaknya ya bun, biar lebih gurih dengan menggunakan chopper beserta bumbu-bumbu seperti bawang putih, kemudian juga saya pakai minyak wijen, pakai saus tiram, ada merica, garam, dan juga kaldu ayam bubuk secukupnya. Nah setelah itu untuk udangnya saya haluskan terakhir karena biar si tekstur udangnya itu tidak benar-benar halus, biar ada gigitannya, dan itu yang biasanya bikin dimsumnya itu lebih enak seperti itu. Nah untuk menghaluskan dengan tepung sagu itu bisa menggunakan chopper, tapi karena aku nggak mau lengket di choppernya, jadi aku aduk saja menggunakan waskom seperti ini dengan menggunakan spatula. Tapi ini dijamin rata kobun hasilnya keseluruhannya. Nah untuk mencetak dimsumnya ini aku menggunakan kulit gyoza ya bun. Nah tapi sekarang kan banyak banget varian dari siomay ayam udang ini, ada yang bisa menggunakan nori dan lain-lain. Jadi kreasikan saja sebisa bunda ya bun, karena jujur aja aku pribadi pun sampai detik ini masih belum rapih dalam membuat atau mencetak dimsum ini sendiri. Kemudian dimsumnya ini dikukus. Nah, menandakan sudah matang atau tidaknya dimsum itu kulitnya terlihat transparan atau masih putih mentah seperti sebelumnya. Nah, untuk resep chili oilnya juga nanti aku akan letakkan di description box ya bun, biar lebih jelasnya. Di sini aku pakai ebi kering, tapi bunda bisa mengganti juga dengan scallop ataupun ikan teri. Tapi menurut aku yang ideal dan juga harganya murah sih menggunakan ebi aja ya. Tapi ini pun rasanya nggak kalah kok dengan rasa saus chili oil yang ada di resto-resto dimsum. Nah, untuk tips dari membuat chili oil ini biasanya saya menggoreng terlebih dahulu atau menumis bawangnya terlebih dahulu sampai dengan matang dan tidak berbau langu. Setelah itu baru dimasukkan si cabai keringnya. Karena cabai kering ini mudah sekali gosong ya bun, jadi pastikan dulu bawangnya matang baru langsung masukkan cabainya. Nah ini hasil food prep untuk minggu ini. Terima kasih untuk bunda-bunda penonton setia channelku. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.